Di tengah riuhnya dunia yang saling berebut perhatian, di mana suara yang paling keras sering dianggap paling benar, ada satu sosok yang berjalan dalam diam. Tanpa kemewahan, tanpa pengakuan, tanpa sorotan lampu. Ia tidak mencari panggung, namun sejarah memberinya tempat terhormat. Namanya Miyamoto Musashi. Seorang pengembara, seniman, filsuf, sekaligus pendekar pedang yang tak pernah terkalahkan. Musashi bukan lahir sebagai legenda. Ia membentuk dirinya perlahan, dari abu kesendirian, dari luka pertempuran, dan dari keheningan yang panjang. Ia bukan hasil dari keberuntungan, tetapi buah dari pilihan-pilihan yang jarang dipilih manusia biasa. Ketika orang lain sibuk mencari pengakuan, ia memilih jalan sunyi. Ketika orang lain sibuk menanggapi dunia, ia memilih mendengarkan gema dalam dirinya sendiri. Apa yang membuat Musashi begitu berbeda? Bukan semata pedangnya yang tajam atau tekniknya yang mematikan, melainkan pikirannya yang jernih, strateginya yang dalam, dan keteguhannya dalam menjalani hidup sebagai medan perang yang terus-menerus menguji ketahanan batin. Dalam dunia yang hari ini penuh dengan gangguan, keinginan instan, dan kebingungan kolektif, prinsip-prinsip Musashi justru semakin relevan. Ia tidak menawarkan resep cepat atau jalan pintas. Ia menawarkan ketegasan dalam kesadaran, keberanian dalam ketenangan, dan kekuatan dalam keheningan. Musashi tidak memerintahkan murid-muridnya dengan suara keras. Ia mengajarkan dengan laku. Ia tidak menyuruh orang untuk kuat. Ia memperlihatkan bagaimana kelembutan dan ketegasan bisa berjalan bersisian. Ia tidak menyuruh kita menjadi luar biasa. Ia hanya menunjukkan bahwa ketika seseorang setia pada jalan yang benar, maka kehebatan bukan sesuatu yang dikejar, melainkan sesuatu yang tumbuh. 7 prinsip yang ia wariskan bukan sekadar strategi untuk menang, tetapi kunci untuk mengenal diri, menguasai batin, dan menjadi manusia yang utuh di tengah dunia yang tercerai-berai. Prinsip-prinsip ini bukan untuk memenangkan duel semata, melainkan untuk menundukkan musuh terbesar, diri sendiri. Dan inilah saatnya kita membuka lembaran-lembaran hikmah itu. Bukan sekadar membaca, tetapi membiarkannya meresap dalam setiap aspek kehidupan. Karena sebagaimana pedang Musashi tidak pernah bergerak sia-sia, demikian pula prinsipnya. Tajam, presisi, dan membawa perubahan. Mari kita mulai perjalanan ini, menuju ketenangan yang tak tergoyahkan, strategi yang dalam, dan kemenangan yang tidak selalu tampak di mata dunia, tetapi terasa jelas di dalam jiwa. Bagian 1. Kesendirian yang strategis, ketenangan yang melahirkan kejernihan. Musashi pernah memilih tinggal berbulan-bulan di dalam gua. Bukan karena ia melarikan diri dari dunia, melainkan karena ia ingin memahami dunia dengan lebih dalam. Ia tidak menghindari manusia, tetapi ia menolak distraksi. Bagi Musashi, kesendirian bukan kelemahan, melainkan senjata pertama dalam medan perang batin. Di tengah sunyi itulah ia mengasah pedangnya, bukan hanya yang terbuat dari baja, tetapi pedang yang tak kasat mata, pikirannya sendiri. Dunia modern begitu bising, notifikasi, berita, komentar, hiruk-pikuk sosial, semua mendesak untuk didengar, ditanggapi, ditaklukkan. Tapi dalam kebisingan itulah, suara batin menjadi samar. Dan dalam kehilangan suara batin, seseorang tak lagi tahu arah hidupnya. Musashi sudah menyadari ini jauh sebelum era teknologi. Itulah sebabnya ia sengaja menciptakan ruang kosong, tempat di mana ia bisa berpikir tanpa gangguan, merasakan tanpa kebisingan, dan mengamati tanpa distraksi. Ia tahu, kebijaksanaan tidak tumbuh di keramaian. Ia tumbuh di dalam gua, di pinggiran dunia, di tengah hening. Kesendirian yang strategis bukan sekadar duduk sendiri dalam ruangan. Ini adalah tindakan sadar untuk menciptakan ruang. Ruang untuk berpikir, ruang untuk merasa,
ruang untuk mengenal diri sendiri. Ia adalah bentuk perlindungan, bukan pelarian. Ia bukan menolak kehidupan, tetapi menata ulang cara kita masuk ke dalamnya. Dalam budaya Jepang, kesunyian bukanlah kekosongan yang menakutkan, tapi adalah wadah tempat bentuk memperoleh maknanya. Lihatlah upacara minum teh. Segala gerakan dilakukan dalam diam. Setiap langkah punya kehadiran. Diam itu bukan hampa. Ia penuh kesadaran. Begitu juga para samurai yang bermeditasi sebelum pertempuran. Bukan karena mereka ingin pasif, tapi karena mereka tahu bahwa hanya pikiran yang tenang yang bisa mengenali saat yang tepat untuk bertindak. Musashi tidak sendiri dalam memahami pentingnya keheningan. Saingannya, Sasaki Kojiro, juga memilih mengasingkan diri menjelang duel mereka. Tapi perbedaannya terletak pada tujuan. Kojiro menyepi untuk menghindari tekanan. Musashi menyepi untuk memahami tekanan. Disinilah letak perbedaan antara kesendirian pasif dan kesendirian strategis. Yang satu ingin menjauh dari dunia, yang lain ingin melihat dunia lebih jernih. Dalam kehidupan kita, kesendirian strategis bisa dimulai dengan hal yang sangat sederhana. Hanya 10 menit setiap hari. 10 menit tanpa suara, tanpa layar, tanpa dialog. 10 menit hanya untuk duduk, bernapas, dan memegang satu pertanyaan penting dalam pikiran. Tidak untuk menjawabnya saat itu juga, tapi untuk memberinya ruang. Karena jawaban yang sejati jarang datang dari desakan, melainkan dari kesabaran. Dan ya, pada awalnya, kesunyian itu bisa terasa asing, bahkan menyakitkan. Karena kita telah terbiasa dipeluk oleh gangguan. Kita merasa tidak nyaman ketika tidak ada yang perlu ditanggapi. Tapi justru, di titik itulah kekuatan mulai tumbuh. Ketika kita tidak lagi bergantung pada kekacauan untuk merasa hidup. Kesendirian yang strategis adalah awal dari penguasaan. Sebab orang yang mampu duduk dengan dirinya sendiri tanpa merasa kosong adalah orang yang paling penuh. Ia tidak butuh keramaian untuk merasa berarti. Ia tidak butuh validasi untuk merasa benar. Ia hanya butuh satu ruang kecil di dalam dirinya yang sunyi. Dan dari situlah seluruh dunia bisa ia pahami. Seperti Musashi di dalam gua, kita semua membutuhkan ruang semacam itu. Karena di dunia yang terus berbicara, orang yang mendengarkan bukan pada suara di luar, tapi pada gema di dalam, adalah mereka yang akhirnya menguasai arah. Dan setiap kemenangan besar lahir dari ketenangan kecil yang diciptakan secara sadar. Bagian 2. Pikiran bermata dua. Memandang dunia dari dua sudut yang berbeda. Musashi tidak hanya bertarung dengan pedang. Ia bertarung dengan pikiran. Bukan pikiran yang kaku, melainkan pikiran yang lentur, yang mampu memegang dua kebenaran, sekaligus tanpa harus memusnahkan salah satunya. Inilah yang ia sebut sebagai pikiran bermata dua. Kemampuan untuk melihat kekuatan dan kelemahan secara bersamaan, mengenali agresi sekaligus kesabaran, dan menyadari bahwa dunia tidak pernah satu warna. Di medan duel, Kojiro datang dengan satu rencana, menyerang langsung dengan senjata andalannya. Tapi Musashi datang dengan banyak dimensi. Ia mengukir pedang kayu lebih panjang. Ia datang terlambat untuk mengganggu kestabilan mental lawannya. Dan ia memposisikan diri agar matahari tepat di belakangnya. Satu demi satu, ia menggunakan kontradiksi untuk menciptakan celah. Musuh melihat garis lurus. Musashi melihat seluruh medan. Inilah kekuatan pemikiran paradoks. Di dunia yang terus menuntut kepastian, orang yang mampu hidup dalam ketegangan dua sisi akan jauh lebih tangguh. Mereka tidak mencari hitam atau putih, tapi belajar membaca seluruh gradasi abu-abu di antaranya. Karena dalam setiap konflik, tidak pernah ada satu sudut pandang yang mutlak benar. Bahkan dalam kemenangan pun tersembunyi potensi kekalahan.
Dan dalam kekalahan pun, tersimpan peluang yang belum ditemukan. Tradisi Timur memahami ini sejak lama. Para guru Zen memberikan koan, pertanyaan-pertanyaan yang tak masuk akal seperti, apa bunyi dari satu tangan yang bertepuk? Tujuannya bukan untuk dijawab dengan logika, tapi untuk mengguncang pikiran hingga menyadari bahwa dunia tidak harus selalu bisa dimengerti secara linear. Demikian pula dalam kaligrafi Jepang. Setiap goresan kuas bukan hanya bentuk, tapi juga ruang kosong di sekitarnya. Dalam seni Aikido, kekuatan sejati lahir dari kelembutan, dan kekerasan bisa dilawan dengan fleksibilitas. Semua ini adalah cermin dari pikiran bermata dua, bahwa hidup adalah permainan antara yang bertolak belakang, dan yang bijak adalah mereka yang tidak terjebak di salah satunya. Bagaimana kita mempraktikannya hari ini? Cobalah ambil satu masalah dalam hidupmu, lalu tuliskan bagaimana kamu melihatnya. Setelah itu, paksa dirimu untuk melihat sisi lain, bukan untuk menyangkal perspektif awalmu, tapi untuk melengkapinya. Jika kamu melihat sebuah tantangan, tanyakan, di mana letak pelajarannya? Jika kamu merasa kuat, pertanyakan, di mana titik rawanmu? Latihan ini bukan sekadar mental. Ini adalah senjata yang tajam, yang membuatmu tak mudah dijebak oleh keyakinan buta. Karena mereka yang hanya melihat satu sisi, cenderung menjadi keras kepala atau angkuh. Sementara mereka yang mampu melihat dua sisi, sekaligus akan menjadi lentur, tangguh, dan strategis. Musashi tidak pernah berpegang pada satu teknik. Ia mempelajari segala bentuk seni, tapi tidak melekat padanya. Ia memahami bahwa satu jalan bukan satu-satunya jalan. Sama seperti gunung yang bisa didaki dari berbagai sisi. Hidup pun bisa ditaklukkan melalui berbagai pendekatan. Tapi hanya mereka yang pikirannya bermata dua, yang bisa melihat jalan alternatif ketika jalan utama tertutup. Dan dalam dunia yang penuh konflik hari ini, baik di dalam pikiran, relasi, maupun sosial, kemampuan untuk menahan dua realitas yang berbeda, lalu menjalin jembatan di antaranya, adalah bentuk kecerdasan paling langka. Musashi bukan hanya petarung. Ia adalah penenun realitas yang menjahit kekuatan dan kelembutan menjadi satu benang yang tidak mudah putus. Maka, sebelum kau angkat pedangmu yang pertama, pastikan bahwa matamu melihat dua arah, bukan satu. Karena kemenangan sejati tidak datang dari mengalahkan orang lain, tapi dari memahami dunia lebih dalam daripada mereka yang hanya tahu satu sisi dari cerita. Bagian 3. Jarak emosional. Ketika perasaan tidak lagi menjadi penguasa. Dalam setiap pertempuran, ada dua medan yang harus dimenangkan. Yang pertama adalah medan fisik. Yang kedua, dan seringkali lebih menentukan, adalah medan batin. Musashi memahami ini dengan sangat dalam. Ia tahu bahwa emosi adalah jebakan paling halus dan paling mematikan. Ia tahu bahwa jika seseorang tidak bisa menguasai amarah, maka amarah itulah yang akan menguasai langkahnya. Dan jika seseorang dikendalikan oleh rasa takut, maka rasa takut itulah yang akan menariknya jatuh sebelum ia sempat melangkah maju. Musashi datang terlambat dalam duel dengan Kojiro bukan karena ketidaksopanan, tapi sebagai strategi. Ia membiarkan lawannya terbakar dalam emosi, menunggu dalam frustrasi, hingga kemarahan itu menguasai seluruh tubuhnya. Kojiro menjadi amarahnya. Ia tidak lagi berpikir jernih. Ia bertarung bukan dari ketenangan, tapi dari ledakan batin. Dan di saat itulah Musashi menang, bahkan sebelum pedang bersentuhan. Jarak emosional adalah kemampuan untuk melihat emosi tanpa harus tenggelam di dalamnya. Seperti berdiri di tepi sungai dan mengamati alirannya, alih-alih terseret oleh arus. Ini bukan berarti menjadi dingin atau tidak peduli. Justru sebaliknya, ini adalah bentuk perhatian yang sangat halus, kesadaran penuh atas apa yang terjadi di dalam diri, tapi tanpa harus menjadi budaknya.
Dalam ajaran Buddha, ini dikenal sebagai ketidakterikatan. Kita diajarkan untuk tidak menjadi emosi, tapi menyadari bahwa emosi adalah sesuatu yang datang dan pergi. Seperti awan yang melintas di langit, mereka ada, tapi tidak kekal. Musashi menulis, irama kemarahan musuh adalah keuntunganmu. Artinya, ketika musuh bertarung dari tempat yang gelap, dan kita berdiri di tempat yang terang, maka kekuatan kita akan menjadi tak tertandingi. Latihan jarak emosional bisa dimulai dari hal kecil. Saat kamu merasa marah, jangan langsung berkata, "Saya marah." Ubah menjadi, "Saya menyadari ada kemarahan dalam diri saya." Perubahan bahasa ini sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Ia menciptakan ruang. Ruang kecil itu adalah tempat di mana pilihan dilahirkan, dan pilihan adalah senjata yang paling tak ternilai. Di saat konflik, saat tekanan datang, amati tubuhmu. Apakah napasmu mulai dangkal? Apakah jantungmu berdetak lebih cepat? Apakah tanganmu mulai mengepal? Kesadaran akan tubuh adalah pintu masuk untuk mengendalikan batin. Ketika kamu menyadari reaksi tubuh, kamu mulai menguasai reaksi jiwa. Dan dari sanalah ketenangan lahir. Musashi tahu, seorang samurai sejati bukanlah mereka yang tidak punya rasa takut, tapi mereka yang bisa berdiri tenang meski takut mengalir deras di dalam tubuhnya. Ketenangan bukan berarti ketiadaan emosi, tapi kemampuan untuk tidak diperbudak oleh emosi itu. Hari ini, ketika dunia kita dipenuhi pemicu emosional, dari media sosial, komentar pedas, kegagalan, penolakan, jarak emosional bukan lagi kemewahan. Isu adalah kebutuhan. Tanpa itu, kita akan terus bereaksi, bukan merespons. Kita akan terus bertindak karena luka, bukan karena kebijaksanaan. Dan dalam dunia yang gaduh ini, orang yang bisa berdiri tenang saat semua orang berteriak akan menjadi pusat gravitasi yang baru. Mereka tidak banyak bicara, tapi kehadirannya membawa kejelasan. Seperti Musashi, yang menang bukan karena lebih cepat, tapi karena lebih jernih. Jadi sebelum mengayunkan langkah berikutnya, tanyakan pada dirimu, apakah ini keputusan dari hati yang bersih atau dari luka yang belum sembuh? Karena dari jarak itulah, kebijaksanaan akan menjawab, bukan emosi yang berteriak. Bagian 4. Tindakan segera. Menyatu dengan momen, menebas keraguan. Setelah seseorang mampu menciptakan jarak dari emosinya, maka langkah selanjutnya adalah bertindak, dan bertindaklah tanpa ragu. Musashi memahami bahwa antara keputusan dan tindakan seringkali terbuka celah. Dan celah itulah tempat di mana keraguan menyusup, di mana kecemasan tumbuh, dan di mana kesempatan berlalu tanpa sempat digenggam. Musashi menyebut prinsip ini sebagai no gap timing, tindakan tanpa jeda. Bukan tindakan yang gegabah, tapi tindakan yang lahir dari kesadaran penuh. Ia tidak menunggu momen sempurna. Ia menciptakan momen itu melalui kesiapan yang senyap dan gerakan yang mendadak. Dalam duel melawan Denichiro, Musashi tidak menunggu. Ia melihat celah, lalu menyerang tanpa tunda. Sekali tebas, pertarungan usai. Begitu cepat hingga musuh tak sempat menyadari bahwa segalanya telah berakhir. Banyak orang gagal bukan karena tidak tahu harus melakukan apa, tapi karena menunda-nunda apa yang sebenarnya sudah mereka tahu. Mereka menunggu kepastian total sebelum bergerak. Mereka ingin segala risiko lenyap, segala jawaban jelas, dan segala keraguan sirna. Baru mereka melangkah. Padahal dalam hidup, kepastian itu tak pernah datang dalam bentuk utuh. Dan keberanian bukanlah menunggu tidak takut, tapi melangkah meski takut masih terasa. Tindakan segera bukan berarti impulsif. Justru, tindakan ini adalah puncak dari kejernihan batin yang telah dipersiapkan sebelumnya. Itulah sebabnya prinsip ini tidak bisa berdiri sendiri. Ia adalah kelanjutan dari kesendirian yang melahirkan pemahaman.
dari pikiran bermata dua yang memberi pandangan luas, dan dari jarak emosional yang menjaga ketenangan. Untuk melatih prinsip ini, mulai dari yang paling sederhana. Ketika kamu memutuskan sesuatu, eksekusi dalam 5 detik. Jangan beri ruang pada keraguan untuk menegosiasikan mundur. Jika kamu ingin menghubungi seseorang, lakukan. Jika kamu ingin memulai pekerjaan, mulai. Jika kamu tahu bahwa kamu harus berkata jujur, katakan. Latihan ini membangun respons yang selaras antara pikiran dan tubuh. Semakin kamu terbiasa bertindak cepat atas hal-hal kecil, semakin kamu akan gesit dalam menghadapi momen besar. Dan dalam kehidupan, kemenangan seringkali hanya ditentukan oleh satu gerakan, yang muncul 1 detik lebih awal dari lawan. Musashi tidak menunggu perintah. Ia menciptakan jalannya sendiri. Ia tidak membiarkan waktu membekuknya. Ia mendahului waktu. Dan dalam dunia hari ini, ketika begitu banyak orang terjebak dalam analisis tanpa akhir, orang yang bertindak akan selalu selangkah di depan. Bahkan keputusan kecil seperti memulai tugas, mengangkat telepon, atau mengatakan sesuatu yang perlu, dikatakan ketika dilakukan segera, mengubah arah energi kita. Ia menghilangkan beban yang tak perlu dan membuka aliran momentum. Karena momentum adalah teman bagi mereka yang bergerak, bukan bagi mereka yang menunda. Jadi, jika kamu sudah tahu apa yang harus dilakukan, jangan tunggu dunia memberi restu. Bertindaklah, karena dunia bukan milik mereka yang paling tahu, tapi milik mereka yang paling berani mewujudkan pengetahuannya menjadi langkah nyata. Dan langkah itu, seperti tebasan Musashi, tidak perlu dijelaskan panjang lebar. Ia hanya perlu satu hal, dilakukan sekarang. Bagian 5. Posisi strategis. Kemenangan yang dirancang sebelum pertempuran dimulai. Musashi memahami sebuah rahasia yang bahkan para pendekar sekalipun sering abaikan. Bahwa kemenangan sejati tidak dimulai saat pedang diangkat, melainkan saat langkah pertama direncanakan dengan benar. Dalam prinsip kelima ini, ia mengajarkan kita tentang posisi strategis, sebuah seni halus untuk menempatkan diri pada titik yang menentukan hasil, bahkan sebelum pertarungan benar-benar dimulai. Setiap duel yang dimenangkan Musashi bukanlah hasil dari kekuatan fisik semata, melainkan karena ia tahu bagaimana memosisikan dirinya dengan cerdas. Ia memilih waktu, medan, dan arah dengan sangat hati-hati. Dalam duel melawan Kojiro, ia datang di perahu kecil, mendayung sendiri, dan berdiri dengan matahari sore di punggungnya. Cahaya menyilaukan mata lawan, sementara pikirannya tetap dalam bayangan yang sejuk. Bahkan pedang kayunya dibuat sedikit lebih panjang dari senjata Kojiro. Setiap detail adalah posisi yang dirancang, bukan kebetulan. Dalam dunia modern, kita sering memaknai usaha sebagai kerja keras semata. Padahal, dalam kebijaksanaan Musashi, usaha tanpa posisi yang tepat hanyalah tenaga yang tercecer. Bekerja tanpa strategi seperti mengayuh perahu ke arah arus deras. Tetapi ketika posisi kita tepat, arah kita benar, dan medan mendukung kita, maka kemenangan menjadi lebih mudah. Bahkan kadang datang tanpa harus bertarung. Seni bela diri seperti Aikido mengajarkan hal ini dengan sangat indah. Sebuah gerakan kecil, ketika dilakukan dari posisi yang benar, bisa menjatuhkan lawan yang jauh lebih besar. Begitu pula dalam permainan Go, satu batu kecil bisa mengendalikan seluruh papan jika diletakkan pada titik kunci. Posisi adalah kekuatan yang tak terlihat tapi menentukan. Musashi tidak hanya memposisikan dirinya di medan pertempuran, ia juga memposisikan dirinya dalam masyarakat. Ia tidak menjadi bagian dari kekuasaan agar bebas dari manipulasi politik. Ia tidak mencari ketenaran agar pikirannya tidak terganggu oleh ambisi. Ia memilih untuk menjadi pengamat yang bijaksana, bukan pion yang mudah digeser oleh sistem. Dalam hidup kita sendiri, prinsip ini bisa diterapkan secara konkret. Sebelum memulai proyek besar, tanya pada diri sendiri,
Apakah aku berada dalam posisi yang memungkinkan kesuksesan? Sebelum bertemu seseorang yang penting, pikirkan, apa waktu terbaik, tempat terbaik, sikap terbaik, dan sebelum mengambil keputusan besar, periksa ulang. Apakah aku melihat seluruh papan permainan atau hanya satu sudutnya saja? Posisi strategis juga melibatkan pengaturan ruang dan waktu. Atur lingkungan tempat kamu bekerja agar mendukung fokus, bukan sebaliknya. Pilih orang-orang yang memperkuat visimu, bukan yang menguras energimu. Atur waktu di mana energi dan kejernihanmu berada di puncak. Jangan hanya berharap sukses terjadi. Posisikan dirimu agar sukses tidak menghampiri. Prinsip ini menuntut kesabaran. Tidak semua posisi bisa langsung ditemukan. Kadang kamu harus mundur sejenak untuk melihat gambaran besar. Kadang kamu harus menunda aksi demi mendapatkan tempat yang lebih menguntungkan. Tapi percayalah, ketika posisi sudah tepat, bahkan gerakan kecil akan membawa hasil besar. Musashi memahami ini lebih dari siapapun. Itulah mengapa ia selalu tampak selangkah di depan. Bukan karena ia lebih cepat, tapi karena ia lebih tepat. Ia tidak mengayunkan pedang ke arah yang salah. Ia menunggu, membaca, dan memosisikan dirinya pada tempat di mana satu ayunan cukup untuk menyelesaikan segalanya. Dalam hidup ini, kemenangan jarang datang kepada mereka yang terburu-buru. Ia datang kepada mereka yang tahu di mana harus berdiri. Maka sebelum melangkah lebih jauh, pastikan kamu sudah berdiri di tempat yang tepat. Karena dalam permainan strategi kehidupan, posisi adalah segalanya. Bagian 6. Tujuan tunggal. Menyatukan segala energi dalam satu titik. Di tengah dunia yang menawarkan 1000 pilihan dan jutaan distraksi, Musashi mengajarkan hal yang justru berlawanan. Fokus. Prinsip keenam ini adalah tujuan tunggal. Sebuah sikap hidup yang tidak menyebar, tidak melompat-lompat, dan tidak tergoda oleh hal-hal yang memecah arah. Musashi pernah berkata, "Kau hanya bisa bertarung sebagaimana kau berlatih." Dan dari sinilah ia memperingatkan, perhatian yang terbagi hanya menghasilkan kekuatan yang lemah. Musashi tidak menjadi ahli dengan melakukan banyak hal sekaligus. Ia menjadi tak terkalahkan karena ia mengerjakan satu hal dengan sepenuh jiwa. Ia memperdalam satu jalan sampai jalan itu mempertemukannya dengan semua kebijaksanaan yang lain. Meskipun ia menguasai banyak jenis senjata, ia tidak mempelajarinya secara bersamaan. Ia masuk ke dalam setiap seni satu persatu dengan totalitas. Bahkan di akhir hidupnya, ketika ia mendalami seni lukis, ia tetap memperlakukannya seperti medan duel, dengan ketekunan, ketenangan, dan penghayatan penuh. Dunia modern sering memuja multitasking, tapi kenyataannya, terlalu banyak mengejar hal sekaligus justru menjauhkan kita dari keahlian sejati. Kita berpindah dari satu hal ke hal lain tanpa pernah tinggal cukup lama untuk memahami kedalamannya. Kita merasa sibuk, tapi sebenarnya tercerai-berai. Kita merasa bergerak, tapi sebenarnya tersesat. Musashi menyadari bahwa satu hal, jika digarap dengan kedalaman, akan membuka pintu ke 1000 hal lainnya. Ia tidak perlu menguasai dunia, karena ia telah menguasai dirinya. Dan siapa yang mampu menguasai dirinya, akan mampu menghadapi dunia dalam bentuk apapun. Untuk mempraktikkan prinsip ini, ambillah waktu sejenak untuk melihat semua hal yang sedang kamu kejar. Tuliskan satu persatu, lalu tanyakan dengan jujur, jika aku hanya boleh menyelesaikan satu hal dalam setahun ke depan, mana yang paling penting? Lanjutkan pertanyaan itu sampai hanya tersisa satu fokus utama. Kemudian, tetapkan satu tindakan harian kecil yang bisa kamu lakukan untuk memperkuat fokus itu. Tidak perlu besar, bahkan 10 menit sehari pun sudah cukup, tapi lakukan dengan konsisten. Seperti tetesan air yang akhirnya melubangi batu, kekuatan fokus terletak pada kesinambungan, bukan kebisingan.
Musashi menyebut praktik ini sebagai ichigozamai, penyerapan tunggal. Ini bukan hanya soal bekerja, tetapi soal hadir sepenuhnya dalam apa yang sedang dikerjakan. Ketika menulis, sepenuhnya menjadi pena. Ketika berlatih, sepenuhnya menjadi tubuh. Ketika merenung, sepenuhnya menjadi kesadaran. Dalam keadaan ini, waktu berhenti, suara menghilang, dan hanya ada kamu dan jalan yang sedang kamu tapaki. Namun, Musashi juga tahu bahwa fokus ini bisa menjadi pedang bermata dua. Terlalu terikat pada satu hal bisa membuat seseorang kehilangan keluasan. Maka ia menambahkan satu prinsip terakhir, yang tak hanya menyempurnakan 6 prinsip sebelumnya, tapi juga membebaskan mereka dari jebakan keakuan. Namun sebelum sampai ke sana, renungkan dulu pertanyaan ini. Sudahkah kamu menetapkan satu hal yang layak untuk seluruh tenagamu? Ataukah kamu masih membiarkan dirimu dikendalikan oleh banyak hal yang tidak benar-benar berarti? Karena pada akhirnya, bukan seberapa banyak yang kamu lakukan yang menentukan arah hidupmu, tapi seberapa dalam kamu menjalaninya. Dan dalam kedalaman itulah kekuatan sejati lahir. Seperti Musashi yang tidak pernah menyebarkan tenaganya, melainkan menyalurkannya. Seperti sungai yang tajam, ke satu arah yang pasti, ke penguasaan diri. Bagian 7. Tidak terikat, melepaskan diri dari hasil, melangkah bebas dalam jalan. Setelah menjalani hidup dengan disiplin yang tajam, fokus yang tak tergoyahkan, dan prinsip yang mendalam, Musashi sampai pada satu titik paling hening dalam perjalanannya. Sebuah titik yang mengajarkan bahwa penguasaan sejati tidak lengkap tanpa pelepasan. Inilah prinsip ketujuh, tidak terikat. Prinsip yang terdengar sederhana, namun justru menjadi puncak dari seluruh perjalanan batin seorang pendekar. Musashi telah menempuh jalan panjang sebagai samurai. Ia mengalahkan banyak lawan, menguasai berbagai seni, hidup dalam keheningan, dan menulis tentang strategi hidup. Tapi di ujung hidupnya, ia melakukan sesuatu yang mengejutkan. Ia melampaui identitasnya sebagai pendekar pedang. Ia menjadi pelukis, kaligrafer, pemahat, filsuf. Ia tidak lagi membatasi dirinya dalam satu peran. Ia tidak lagi terikat pada satu nama. Bahkan terhadap kemenangannya sendiri, ia tidak melekat. Dan disitulah justru ia menjadi sosok yang utuh, seorang manusia seutuhnya. Tidak terikat bukan berarti tidak peduli, bukan berarti tidak punya tujuan, bukan berarti menyerah. Justru sebaliknya, ini adalah bentuk tertinggi dari kebebasan batin. Ini adalah sikap di mana seseorang memberikan seluruh tenaganya untuk sesuatu, tetapi tidak mengikatkan dirinya pada bagaimana hasilnya akan terbentuk. Ia berusaha keras, tetapi tidak menjadikan hasil sebagai identitas. Ia hadir penuh, tetapi tetap siap untuk melepaskan kapanpun dibutuhkan. Tradisi Timur mengenal prinsip ini dengan berbagai nama. Dalam ajaran Buddha disebut upadana, kemelekatan yang menjadi akar penderitaan. Dalam seni kintsugi, retakan dalam tembikar tidak disembunyikan, tapi justru diisi dengan emas. Ketidaksempurnaan tidak ditolak, tapi diterima sebagai bagian dari keindahan. Semua ini mengajarkan satu hal, bahwa hidup tidak pernah benar-benar bisa dikendalikan. Tapi respons kita terhadap hidup, itulah yang bisa dilatih dan dimurnikan. Musashi tidak mengajarkan untuk pasrah. Ia mengajarkan untuk hadir sepenuhnya, lalu melepaskan. Ia bertindak dengan totalitas, lalu berjalan pergi tanpa penyesalan. Dan dari sikap inilah lahir kematangan. Sebab terlalu terikat pada hasil bisa membuat seseorang menjadi rapuh. Terlalu melekat pada satu identitas membuat seseorang takut berubah. Dan kehidupan adalah arus yang tidak bisa dikekang oleh genggaman yang terlalu keras. Untuk mempraktikkan prinsip ini, cobalah renungkan setiap malam. Hal apa yang hari ini aku pegang terlalu erat? Mungkin itu harapan yang tak sesuai kenyataan.
Mungkin itu ambisi yang telah berubah arah. Mungkin itu rasa sakit yang seharusnya sudah dibiarkan pergi. Lalu, katakan dalam hati, saya sudah melakukan yang terbaik. Kini saya izinkan hidup untuk berjalan dengan caranya sendiri. Pelepasan ini bukan tanda kelemahan. Ini adalah keberanian untuk tidak mengontrol segala hal. Ini adalah pengakuan bahwa kita adalah bagian dari arus yang lebih besar, dan bahwa keindahan hidup seringkali muncul justru saat kita berhenti memaksa. Musashi menyempurnakan 6 prinsip sebelumnya dengan prinsip ketujuh ini. Ia tahu, tanpa tidak terikat, kesendirian bisa berubah menjadi kesepian. Pikiran bermata dua bisa berubah menjadi kebingungan. Jarak emosional bisa menjauhkan kita dari empati. Tindakan segera bisa menjadi impulsif. Posisi strategis bisa menjadi manipulatif. Tujuan tunggal bisa menjadi obsesi yang membatasi. Tetapi ketika semuanya dibalut oleh ketidakterikatan, maka seluruh prinsip itu berubah menjadi aliran. Bukan kekakuan, tetapi tarian. Bukan beban, tetapi gerakan yang lentur. Musashi tidak ingin kita menjadi seperti patung baja yang tak tergoyahkan. Ia ingin kita menjadi seperti air yang bisa mengalir, bisa membelah batu, dan bisa mengisi ruang apapun tanpa kehilangan bentuk sejatinya. Dan mungkin inilah warisan terbesarnya, bahwa kekuatan tidak harus keras, bahwa kehebatan tidak harus terlihat, dan bahwa kebebasan sejati bukan terletak pada menang atau kalah, tetapi pada keberanian untuk berjalan, memberi segalanya, lalu melepaskan. Karena pada akhirnya, yang terkuat bukanlah mereka yang menggenggam paling erat, tetapi mereka yang tahu kapan harus membuka tangan dan membiarkan hidup bernapas sendiri. Seperti Musashi, seperti air, seperti kamu, ketika kamu sudah siap. Musashi tidak pernah bermaksud menjadi legenda. Ia hanya mengikuti jalan yang jujur, jalan yang sunyi, jalan yang penuh disiplin dan kesadaran. Namun justru karena itulah ia dikenang. Karena ia bukan sekadar memenangkan duel demi duel, tetapi karena ia menundukkan sesuatu yang lebih sulit dari lawan manapun. Ia menundukkan dirinya sendiri. 7 prinsip yang ia wariskan bukanlah mantra ajaib. Tidak ada rahasia tersembunyi. Tidak ada jalan pintas. Yang ada hanyalah praktik sehari-hari, pengamatan yang jernih, tindakan yang tepat, dan hati yang terbuka pada perubahan. Ia tidak mengajarkan kita untuk menjadi seperti dirinya. Ia mengajarkan kita untuk menjadi versi paling murni dari diri kita sendiri, melalui jalan yang terarah, bukan terburu-buru, melalui kesendirian yang subur, bukan pelarian, melalui pemusatan yang mendalam, bukan kesibukan yang tak menentu. Kesendirian strategis memberi kita ruang untuk berpikir. Pikiran bermata dua memberi kita pandangan yang utuh. Jarak emosional menjaga kejernihan tindakan. Tindakan segera menciptakan momentum. Posisi strategis menjadikan keberhasilan lebih mungkin. Tujuan tunggal menyatukan energi ke arah yang tepat, dan tidak terikat membebaskan kita dari penderitaan akibat pengharapan yang berlebihan. Ketujuh prinsip ini bukanlah tangga menuju puncak, melainkan pusaran yang saling menyempurnakan. Satu menguatkan yang lain. Tidak harus dikuasai sekaligus. Bahkan satu saja yang kau pegang dengan setia bisa menjadi cahaya di tengah kegelapan keputusan-keputusan yang membingungkan. Hari ini, saat dunia begitu ramai, penuh ilusi pencapaian instan dan godaan untuk menjadi segalanya dalam waktu yang terlalu cepat, jalan Musashi terasa semakin relevan. Ia mengingatkan kita untuk memperlambat langkah, memperdalam napas, dan menajamkan arah. Karena bukan seberapa cepat kita sampai yang menentukan kualitas hidup kita, melainkan seberapa sadar kita berjalan di setiap langkahnya. Pertanyaannya sekarang bukan apakah kamu mampu, tapi prinsip mana yang akan kamu mulai pegang hari ini. 10 menit dalam kesendirian. Satu tindakan yang tidak ditunda.
satu pelepasan dari hal yang membebani. Itu saja cukup. Dan dari situlah, jalanmu akan mulai berbeda. Seperti yang ditulis Musashi dalam Gori no Sho, jalan ini ada dalam latihan. Bukan teori, bukan niat, tapi tindakan kecil yang diulang setiap hari, dengan hati yang hadir dan pikiran yang jernih. Maka jalanilah prinsipmu sendiri. Karena dalam dunia yang penuh suara, orang yang mampu melangkah dalam diam, dialah yang akan mengguncang dunia tanpa harus berteriak. Dan ketika kamu mulai mengerti itu, maka kamu tak hanya membaca ajaran Musashi, kamu telah mulai menghidupinya.